Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 266 Hadiah. Hehe, aku tidak mengatakan itu. Dia tersenyum malu. Melihat wajahnya yang menggelap, dan kilatan rasa malu di matanya, dia lalu berkata cepat bangun. Sungguh tidak baik bagi orang-orang untuk melihat dua pria dewasa dalam posisi seperti itu. Mendengar hal itu, sang penguasa neraka hampir meledak dan ingin tertawa terbahak-bahak karena marah, tetapi dia malah mengeluarkan sebuah benda dari luar angkasa dan menjejalkannya tepat ke dalam pelukan wanita itu sambil berbalik dengan wajah gelap untuk pergi. Feng Jiu terkejut dan sebelum dia sempat bereaksi, tangannya merasakan sesuatu yang kecil dan berbulu yang membuatnya menundukkan kepala untuk melihat. Matanya berbinar tak berdaya saat dia berseru, "Wah! Dari mana anak anjing kecil ini berasal? Cantik sekali!" Benda kecil berbulu putih itu berbentuk seperti bola daging, bulunya yang seputih salju mengembang saat menatapnya dengan mata biru gelapnya. Benda kecil itu membuat Feng Jiu tak kuasa menahan diri untuk menggendongnya dan mengacak-acak bulunya. Anak anjing kecil! Ia berteriak kegirangan, tiba-tiba teringat pada penguasa neraka yang baru saja berbalik hendak pergi. Ia mendongakkan kepalanya untuk melihat dan ternyata sudah tidak ada tanda-tanda keberadaannya dimanapun. Aku tidak menyangka dia akan memberiku seekor anak anjing kecil sebagai hadiah untuk menjadi hewan peliharaanku. Feng Jiu bergumam pada dirinya sendiri, tidak terlalu peduli padanya, tetapi malah mengacak-acak bulu anak anjing kecil itu sambil berkata dengan mata menyipit, "Sudah ada si putih tua. Haruskah aku memanggilmu si putih kecil?" Begitu suaranya jatuh, dia sepertinya teringat sesuatu saat berkata, "Little White mungkin tidak akan berhasil. Pemilik Old White sebelumnya bernama Little White. Kurasa aku akan memanggilmu Bol-Bol." Ia menepuk kepala kecil anak anjing itu dan berkata, sambil memutuskan nama untuk anak anjing itu. Sambil menggendong Bol-Bol di tangannya, Feng Jiu tidak melihat bahwa mata biru tua makhluk kecil di tangannya itu dipenuhi amarah, tetapi makhluk itu tidak berani melakukan apapun padanya, dia tetap menjadi anak anjing kecil yang penurut. Keesokan harinya, ketika Leng Xuang melihat Nyonya membawa bakso ketika keluar dari kamarnya, dia sedikit terkejut tetapi dia tidak menanyakan apapun kepada Feng Jiu dan hanya berkata, "Nyonya, sarapan sudah disiapkan di aula utama." "Hahaha. Kakak dokter hantu, akhirnya kau datang juga. Kemarilah, duduklah." Kepala menyediakan beberapa makanan ringan dan setelah Feng Jiu duduk, dia berkata, "Pasar gelap kami harus berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karenamu, kami tidak akan bisa mendapatkan posisi pertama. Tapi yang membuatku merasa sangat buruk adalah orang-orang dari Istana Neraka berhasil menculik saudara dokter hantu kami, itu pasti mengejutkanmu." Ketika suaranya melemah, dia tersenyum sambil menatap Feng Jiu dan melanjutkan perkataannya, "Saya punya hadiah istimewa yang disiapkan khusus untuk berterima kasih kepada saudara dokter hantu kita." Dia menepukkan kedua tangannya, dan dua pengawal berjalan keluar sambil membawa nampan. Feng Jiu menoleh untuk melihat, dan melihat nampan itu ditutupi kain merah yang membuatnya tidak bisa melihat isinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sudut bibirnya tersenyum dan dia memperhatikan dengan tenang. Kepala suku kemaju untuk menyingkap kain merah itu dan berkata sambil tersenyum kepada Feng Jiu, "Ini adalah karang giok merah laut dalam, jenis karang yang paling langka. Karang ini dapat dipajang untuk dikagumi dan juga memiliki efek menenangkan yang menenangkan saraf seseorang. Selain itu, karang giok merah ini memiliki kekuatan spiritual yang melimpah dan hanya dengan menaruhnya di kamar tidur seseorang atau tempat seseorang berlatih akan membantu meningkatkan kekuatan kultivasi seseorang. Menyenangkan mata dan hati. Benar-benar hadiah yang luar biasa." Feng Jiu mengangguk, tatapannya tertuju pada koral merah yang menarik perhatian dan indah sesaat sebelum dia mengalihkan pandangannya ke benda kedua. "Woho, untuk item kedua ini adalah jubah salju ulat sutra surgawi, sesuatu yang kutemukan khusus untuk saudaraku di sini." Dia mengangkat kain merah itu, untuk memperlihatkan pakaian putih keperakan yang tampak seperti baju zirah lembut.